Tinggal beberapa saat lagi pilkada serentak akan digelar di Indonesia dalam rangka untuk memilih calon bupati, wali kota, dan gubernur. Kalau pilpres yang lalu gonjang-ganjing terjadi di tingkat elit, maka hari ini bergeser ke tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dan dari semua pergunjingan politik itu, tidak hanya fokus pada sang kandidat yang ada di masing-masing kota tersebut, tapi yang menjadi salah satu pembahasan adalah bagaimana seorang calon wali kota, bupati, gubernur mendapatkan tiket dari partai-partai politik. Dan semuanya itu, sekali lagi, kedaulatan rakyat bergeser kepada kedaulatan partai politik. Yang menentukan siapa menjadi calon adalah partai politik. Rakyat hanya dimintakan persetujuan politik dari nama-nama yang disodorkan oleh partai-partai politik. Untuk mendapatkan tiket dari partai-partai politik tidak ada yang gratis. Sama sekali tidak ada yang gratis. Anda bayangkan untuk mendapatkan tiket satu kursi kabupaten kota untuk wali kota maupun bupati, itu harganya berkisar 500 sampai 1 miliar. Jika seorang calon bupati membutuhkan kursi 9 atau 10, maka dia harus mempersiapkan uang setidak-tidaknya 5 miliar sampai 10 miliar. Apalagi calon gubernur. Tentunya jumlahnya akan menjadi lebih besar lagi. Pertanyaan selanjutnya, kalau dengan mekanisme politik seperti ini, apakah masih kita bisa berharap kepada partai politik untuk menempatkan orang-orang yang menjadi harapan dari sebagian warga negara untuk memimpin daerah masing-masing? Dengan sistem rekrutmen calon wali kota, bupati, gubernur, maka tidak mungkin lepas dari modal. Kalau Anda tidak mempunyai modal, Anda tidak mempunyai kapital, sekalipun Anda mempunyai track record yang cukup baik, maka sulit untuk Anda dapatkan tiket menjadi calon bupati, wali kota maupun gubernur. Di sana terdapat ruang gelap untuk dijadikan transaksi politik antara kandidat maupun dengan pimpinan partai politik. Semuanya berbayar, tidak ada yang tidak berbayar. Kalau misalnya sebuah partai politik yang mempunyai 1.000 anggota DPRD kabupaten, maka Anda hitung saja. Kalau dia punya 1.000, maka dia akan mengumpulkan uang 1 triliun dalam waktu 2 bulan ke depan. Luar biasa. Ini adalah sebuah mekanisme partai, mekanisme pilkada yang dijadikan rujukan untuk rekrutmen kandidat. Lalu pertanyaan sekali lagi, rakyat ada di mana? Tentu kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlangsung. Maka semestinya sejak untuk sesegera mungkin mengkonsolidasikan kekuatan bahwa rakyat punya logika sendiri, bahwa rakyat punya harapan sendiri untuk mengkonsolidasikan kekuatan di rumah-rumah demokrasi modern untuk menghentikan praktek demokrasi rasa kerajaan yang dilakukan oleh partai-partai politik. Rumah demokrasi modern menjadi sebuah wadah perjuangan kelompok akal sehat menghadirkan calon pemimpin-pemimpin di daerah kita masing-masing. Pertanyaan lagi muncul, bagaimana kita bisa menempatkan kalau kita tidak punya partai politik? Ada 2 pilihan. Pilihan pertama yang difasilitasi oleh undang-undang yaitu calon perseorangan. Atau yang kedua, rumah demokrasi modern membuat sebuah kesepakatan politik dan kita meminta kepada partai-partai politik yang memihak kepada rakyat untuk mengusulkan dan merekomendasikan kandidat yang diminati oleh warga negara atau masyarakat setempat. Ini salah satu upaya yang bisa kita suarakan terus-menerus bahwa demokrasi yang telah dibegal oleh partai-partai politik atau kedaulatan yang telah dibegal oleh partai politik harus kita kembalikan kepada rakyat yang berdaulat dengan sebuah wadah perjuangan yang kita sebut dengan rumah demokrasi modern. Salam akal sehat dari
sepanjang sungai Mosel di Jerman.